Pamor lintang kemukus itu mempunyai ciri-ciri adalah di bagian sor-soran bilah sini itu biasanya berbentuk seperti lawe saukel, seperti benang yang ngerungkel-ngerungkel, kemudian ke atasnya lurus, atau seperti gumpalan-gumpalan seperti nunggak semi, sahabat pusaka Jawa, seperti nunggak semi. Nah, ini kan seperti nunggak semi ini. Baru naik ke atas. Oke. Dan kalau untuk pamor pancuran mas itu mempunyai ciri-ciri ketika lurus sampai kepada gonjo itu terbelah menjadi dua seperti lidah ular. Ya, seperti lidah ular ngepang, jadi segitiga. Pancuran mas seperti itu. Jadi lurus, di bawahnya segitiga, pas di gonjonya itu pecah menjadi dua, pas di gonjonya. Sedangkan kalau yang ini dari bawah, ini kan gonjonya iras, sahabat pusaka, dari bawah sudah berbentuk gunungan sampai ke sini. Kalau pancuran mas itu terbelah duanya di sini, di gonjo menjadi dua seperti lidah ular. Itu paham ya, sahabat pusaka Jawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita digolongkan pengikutnya dan diakui Rasulullah SAW di akhirat nanti dan mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, diberikan kebahagiaan yang tak terduga, dijauhkan dari segala mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala musibah baik musibah banjir, longsor, angin, maupun musibah pailit ekonomi ya, atau musibah berupa penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang krisis ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar agar sahabat Pusaka Jawa mendapatkan rezeki yang berkah dan berlimpah sampai ke anak cucu. Ya. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan, juga diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena bersabar menerima qadarullah berupa penyakit. Pada hakikatnya semua kesusahan yang ada di dunia ini adalah termasuk cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, agar nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang yang bersih, tidak terlalu banyak dosa, mudah-mudahan tidak mempunyai dosa. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, tapi handai tolan maupun teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Ya. Dan kali ini pada minggu pagi ini saya akan membabar satu bilah pusaka keris lurus yang bahasanya keris sejuta umat. Kenapa saya bilang keris sejuta umat? Karena banyak yang memilikinya. Walaupun sejuta umat dan sudah sering saya babar dapur keris ini, pastinya ketika saya akan membabar ulang dapur keris ini ada yang berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Kali ini saya akan membabar satu bilah keris lurus berdapur tilam upih ya, tak estimasi tangguh Mojopahit. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang keris tilam upih, pastinya sahabat Pusaka Jawa akan ingat tentang 4 pilar atau 4 pondasi yang leluhur kita menyarankan agar mempunyai 4 pusaka itu ketika kita akan mengkoleksi banyak dari pusaka. Satu adalah pertama brojol, yang kedua adalah tilam upi, yang ketiga adalah tilam sari, yang keempat adalah jalak sangu tumpeng. Tapi hal yang demikian itu tidak harus wajib dicari. Barangkali umumnya beginilah,
Sahabat Pusaka Jawa, ternyata pertama mempunyai keris adalah keris luk 5 atau luk 7 atau luk 3 atau luk 11 atau luk 13 dan lain sebagainya. Tidak ada dapur keris yang 4 itu. Kemudian aduh, saya kata Mas Oo disarankan untuk mempunyai 4 itu sebelum mempunyai mengoleksi pusaka. Kemudian keris yang itu dijual atau dibuang, jangan. Itu sekedar saran, tidak harus wajib. Karena banyak sekali kolektor-kolektor yang sudah banyak jumlahnya, kadang juga salah satunya belum punya. Ya, ada teman saya punya 50 atau 60 keris, ternyata maaf aja di antara itu entah Jalak Sangu Tumpeng, entah Tilam Sari nggak punya. Kalau brojol maupun tilam upi kan banyak sekali, gampang mudah mencarinya. Ya, jadi itu hanya sekedar saran. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya enggak apa-apa. Is okay, nggak ada masalah sahabat pusaka. Karena leluhur kita ketika menyarankan pasti mempunyai maksud dan tujuan yang baik kepada anak cucu dan keturunannya. Ya termasuk kita anak cucu dan keturunan dari leluhur-leluhur kita. Nah, kayak Jalak Sangu Tumpeng mempunyai makna dan filosofi tersendiri. Tilam Sari mempunyai makna dan filosofi tersendiri. Brojol mempunyai makna dan filosofi tersendiri, begitu juga tilam upi. Kalau kita bicara tentang tilam upi, tilam artinya adalah tikar atau alas. Ya, upi adalah, ada yang bilang adalah ibu, seperti itu. Nah, korelasinya apa Mas Oko? Tilam upi alasnya ibu, seperti itu kalau digabungkan. Nah, jadi begini, makna dan filosofi dari tilam upi adalah agar kita selalu menjadi orang yang siap kapan saja untuk menerima entah teman, entah sahabat, entah orang lain ketika datang ke rumah kita, dan untuk menjadi teman curhat atau ketika mereka ada masalah kita bisa memberikan masukan-masukan yang baik. Kita hamparkan tikar kita, ya, kemudian kita terima mereka dengan baik dan syukur-syukur kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Jadi makna dan filosofi tilam adalah yang kedua adalah agar kita menjadi orang yang tidak sombong, selalu mendasar. Seperti halnya tilam yang selalu ada di bawah, tikar itu selalu di bawah. Tidak sombong. Kita tahu bahwasanya kita asal usul kita dari mana. Ya sahabat Pusaka Jawa. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita lihat bilahnya. Sebelum kita buka bilahnya, kita akan babar dulu warongkonya. Ini warongkonya warongko lamen sahabat Pusaka Jawa. Ya, ini warongkonya warongko lamen. Nah, ini. Oke sahabat Pusaka Jawa, ini mendaknya adalah mendaknya bejen. Oke. Nah, sahabat Pusaka Jawa, sebelum kita buka buka warongkonya, kita jangan lupa baca bismillah dulu biar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat Pusaka Jawa, nah oke, kita dekatkan bentar, ini ada minuman takut tumpah. Dapur tilam upi mempunyai ciri-ciri yaitu gandingnya polos atau lugas, kemudian dapur bilahnya lurus, bilahnya tipis, dan bilahnya juga sedang. Kemudian memakai tikel alis. Ini tikel alis sahabat Pusaka Jawa, ada cekungan ini loh tikel alis. Ini cekungan seperti alis manusia seperti begini. Ya, jadi yang namanya tikel alis itu cekungan seperti alis manusia begini, ini. Nah, ini di sini ada pecetan. Sudah tidak ada ricikan yang lainnya. Nah, saya akan membabar tentang pamornya. Ini mumpung pamornya sudah terlihat sahabat Pusaka Jawa ya. Ini adalah pamornya kalau kita amati secara seksama. Ini pamornya garis lurus ke atas di sini dari sor-soran ke atas, ini garis lurus, di bawah ini berbentuk seperti
gundukan atau gunung. Ya, jadi ini berbentuk seperti gunung. Oke, lihat ya ini ya. Nah, ini berbentuk seperti gunung. Ini berarti menandakan pamor ini adalah pamor lintang kemukus. Kadang ada orang yang mengatakan ini adalah pamor pancuran mas. Akan saya babar tentang perbedaan antara pamor lintang kemukus dengan pamor pancuran mas. Ya sahabat Pusaka Jawa, kalau pamor lintang kemukus itu mempunyai ciri-ciri adalah di bagian sor-soran bilah sini itu biasanya berbentuk seperti lawe saukel, seperti benang yang ngerungkel-ngerungkel, kemudian ke atasnya lurus, atau seperti gumpalan-gumpalan, seperti nunggak semi sahabat Pusaka Jawa, seperti nunggak semi. Nah, ini kan seperti nunggak semi ini. Baru naik ke atas. Oke. Dan kalau untuk pamor pancuran mas itu mempunyai ciri-ciri ketika lurus sampai kepada gonjo itu terbelah menjadi dua seperti lidah ular. Ya, seperti lidah ular ngepang, jadi segitiga. Pancuran mas seperti itu, jadi lurus, di bawahnya segitiga, pas di gonjonya itu pecah menjadi dua, pas di gonjonya. Sedangkan kalau yang ini dari bawah, ini kan gonjonya iras sahabat Pusaka, dari bawah sudah berbentuk gunungan sampai ke sini. Kalau pancuran mas itu terbelah duanya di sini, di gonjo menjadi dua seperti lidah ular. Gitu. Paham ya sahabat Pusaka Jawa? Jadi jangan sampai kita salah ketika menamakan pamor. Ketika salah menamakan pamor berarti kita juga salah tafsir dalam mengartikan makna dan filosofi sebuah pusaka. Dari saya itu sekedar saran. Jadi, dan kemudian sahabat Pusaka Jawa, ketika sahabat Pusaka Jawa mempunyai pusaka, hendaklah sahabat Pusaka Jawa lebih banyak untuk membeli referensi buku pakem keris. Silahkan Anda Google, ya mencari di Google, tapi kadang di Google juga tergantung yang mengisi. Ketika yang mengupload Google salah, ya karena tidak mempunyai dasar atau referensi dari buku pakem dan dibaca oleh banyak orang, akhirnya pun salah kaprah semua. Paham ya sahabat Pusaka Jawa? Jadi sekedar saran saja, bukan keminter, tidak. Saya juga masih bodoh, saya masih jauh dari pandai. Cuman sekedar saran saja. Jadi ini menurut saya ini adalah pamor lintang kemukus. Pamor lintang kemukus itu seperti lintang artinya bintang, kemukus adalah seperti bintang yang sedang jatuh. Ketika bintang jatuh kan depan garis lurus tapi ada kobaran api di belakangnya. Ya sahabat Pusaka Jawa, ada yang bilang juga banyak cerita tentang lintang kemukus lah ya. Nanti panjang lagi. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita babar dulu tentang tuah dan angsar dari pamor lintang kemukus. Tuah dan angsar dari pamor lintang kemukus adalah sebagian pecinta keris beranggapan mempunyai angsar itu untuk mencari popularitas, memudahkan pemiliknya menjadi terkenal. Kemudian yang kedua adalah memudahkan untuk mencari rezeki. Jadi untuk orang-orang yang butuh satu ketenaran, hendaknya itu peganglah pamor-pamor seperti ini, pamor lintang kemukus, dan memudahkan mencari rezeki. Berarti korelasinya dengan dengan pekerjaan apa Mas? Oh, bisa saja penyanyi, ya, bisa saja penyanyi, bisa saja pengacara, bisa saja dalang, bisa saja anggota DPR, karena dia butuh terkenal di masyarakat agar orang mau mencoblosnya. Intinya untuk satu popularitas. Ya, bisa jadi mau buat calon lurah atau dan lain sebagainya. Karena ketika sudah mencapai popularitas, terkenal, biasanya untuk mencari rezeki pun mudah. Seperti itu ya sahabat Pusaka. Karena semakin banyak teman, maka rezeki kita insya Allah, jika kita menjadi orang yang baik, maka rezeki kita akan dipermudah. Ya sahabat Pusaka Jawa. Dan kalau kita bicara tentang pucukan bilanya, ini adalah Nyujen sahabat Pusaka Jawa. Saya tunjukkan Nyujen ya, lancip. Dan ini gonjonya yang istimewa. Gonjonya adalah gonjo iras sahabat Pusaka Jawa.
gonjonya ini gonjo iras. Ya. Ini gonjonya gonjo iras, tadi sudah saya sebut. Iras artinya menyatu dengan bilah, bukan pasangan. Nah, kalau dilihat dari selorok besinya ini hitam kehijauan. Apa itu sih selorok itu apa sih Mas? Selorok adalah degradasi warna antara besi baja dan pamor di sebelah sini. Sebelum ke tengah bilah, biasanya di antara samping pinggiran bilah ini ya, apa arahnya, landep istilahnya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pasikutannya, kalau kita melihat pasikutan besi, pasikutan besinya yang lumer dan pandes, matang, ini kalau diraba halus. Kemudian pasikutannya yang prigel dan wingit, ini kan kalau walaupun kecil nih, kelihatan nggak ya? Kelihatan wingit dari bawah sampai ke atas runcing mengecil. Ya, ini estimasi tangguhnya adalah Mojopahit, sahabat Pusaka Jawa. Tangguhnya Mojopahit. Oke. Nah, tangguh Mojopahit sendiri banyak orang yang mencari. Ya, banyak. Tangguh Mojopahit tergolong tangguh apa Mas? Tangguh sepuh. Ikutnya tangguh sepuh. Karena ada tangguh yang sangat sepuh. Dan Mojopahit tergolong tangguh sepuh. Ya. Ini tergolong keris yang bagus, sahabat Pusaka Jawa. Ya, walaupun di bilahnya ini ada sedikit retak-retak ya, kayak hampir kayak Pamengkang Jagat, cuman retak saja bilahnya. Kalau Pamengkang Jagat kan sampai bolong, kalau ini tidak. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum secara keseluruhan, ya, rangkum keseluruhan maksud dan tujuan sang empu, maupun sang pemesan pertama dari dapur keris Tilam Upih ini adalah yang pertama, dapur keris lurus melambangkan makna dan filosofinya adalah untuk kekuatan iman dan keteguhan hati. Yang kedua, Tilam Upih adalah untuk agar kita lebih menjadi orang yang tawadu, tidak sombong dan tidak besar hati. Kemudian Tilam Upih juga untuk ketentraman, ya, tuah dan angsarnya. Ketiga, dengan pamor pancuran lintang kemukus, kita agar mudah mencari popularitas dan mudah mencari rezeki. Jadi harapannya orang yang memegang dapur keris Tilam Upih ini dengan pamor lintang kemukus, orangnya menjadi terkenal di masyarakat umum, kemudian mudah mencari rezeki, dan orangnya pun walaupun terkenal, orangnya tawadu karena didasari dengan dapur Tilam Upih. Ya, tidak sombong, sudah terkenal tidak sombong, ya. Kemudian dengan makna dan filosofi lurus, sudah terkenal tidak sombong, kemudian orangnya teguh dan imannya kuat, artinya tidak mudah bengkok-bengkok ke arah yang kurang bagus, yang melanggar norma-norma agama maupun norma pemerintahan. Ini rangkuman dari saya, ya, makna dan filosofi dari dapur pusaka Tilam Upih pamor lintang kemukus. Sahabat Pusaka Jawa, ini kalau dilihat dari pasikutannya ya ini Mojopahit banget, sahabat Pusaka Jawa. Besinya halus, warnanya kalau di tempat luar ini hitam kehijauan, hijau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa dapat mencerna apa yang saya sampaikan, walaupun saya ngomongnya bolak-balik. Tapi kadang karena ya memang saya langsung begini saja ngomong jebret. Kadang lagi ngomong langsung keinget ya, saya langsung saya sampaikan. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, apabila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jika sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe, kemudian like, share, and comment. Dan jika ada yang ingin merequest dapur
pusaka, silahkan komentar di kolom komentar ya. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.